Selamat datang kembali di channel Gali Reza. Melanjutkan tutorial berikutnya, saya akan membuat cara install VPN. Di sini saya ingin berbagi, kan koneksi di rumah saya itu sedang trouble ya. Saya akan mengajari kalian gimana sih cara install VPN dan apa bedanya antara VPN A dan VPN B. Ini penyempurnaan dari video tutorial sebelumnya yang udah saya buat sekitar 3 bulan yang lalu. Ini saya bikin versi terbaru dengan audio yang lebih baik dan proses editing yang lebih bagus juga, bukan pakai Adobe bajakan seperti kemarin-kemarin. Nah, di sini saya akan mengajarinya kita bikin VPN-nya dulu. Untuk bikin VPN kita cari yang paling murah saja. Kita ambil paket yang paling murah. Namun kita akan bikin beberapa server ya. Jadi saya tidak bikin satu server, saya akan bikin beberapa server. Kita ambil yang $5. Lalu kita pilih negara Singapura. Nah, di sini jangan pakai IPv6 karena nanti akan kurang bagus, kurang stabil lah jaringannya. Lalu kita seperti biasa pakai sandi generator ya. Sandi generator, kita ambil sandinya, generate aja. Lalu kita pastekan. Oh, belum aman, kita generate lagi. Oke, sudah aman ya. Nah, setelah kalian masukkan sandinya, kita bikin sebanyak mungkin. Oke, 9 sudah. Ini nggak usah pakai backup, kita langsung create aja. Setelah servernya sudah berhasil semuanya dibuat, lalu kita login satu-satu ya. Pertama kita bikin aksesnya dulu. Kita siapkan, ini sandinya kan tadi sudah dibuat ya. Kita bikin notepad saja. Ini bikin notepadnya. Lalu selanjutnya kita kopikan alamat IP-nya ya. Kita copy ke sini, kita save dulu VPN. Oke, cut. Oke, siap, persiapan lanjut. Oke, cut, berakhir. Setelah IP-nya dikopikan dan sandinya sudah dimasukkan, kita tinggal login saja. Setelah login, kalian di sini persiapan untuk biar VPN-nya lebih bagus, kita ambil VPN yang jadul saja. Jadi yang baru-baru kan memang keamanannya lebih tinggi, tapi untuk saya keamanan tidak perlu terlalu tinggi ya, karena saya pengguna pribadi. Kita cari VPN installer. Nah, ketik aja VPN install. Di situ ada setupnya. Kita cari yang dari GitHub ya. Kita cari GitHub. Nah, ini ada dua versi ya. Cuman saya menyukai yang versi pertama. Memang ini nggak sesempurna yang kedua, tapi menurut saya lebih nyaman yang ini. Kita akan lihat hasilnya. Ini karena widgetnya belum ada ya, kita install dulu. Yum install -y widget. Nah, seperti ini biar langsung jalan ya. Lalu kita pastikan sekali lagi. Kita masukkan alamat IP-nya yang nomor 1 ya, jangan nomor 2. Nomor 1, lalu kita pilih UDP saja. Portnya jangan bawaan, kita ambil 443. Lalu kita pilih yang Google saja. Namanya misalkan Gali saja. Oke, nanti videonya akan saya percepat ya. Nah, VPN-nya sekarang sudah selesai berhasil dibuat ya. Kita akan uji coba. Kita download dulu OpenVPN. Kita ambil menu community download. Di sini ada menu community download ya. Kalian ambil yang versi installer. Di sini kan ada yang exe, ada yang versi Windows 7, ada yang versi Windows 10. Kita ambil yang versi Windows 10. Lalu kita install di komputer. Kita install di komputer. Ntar agak loading ya, komputernya agak adalah ini. Nah, ini ternyata saya udah ada ya, udah ada OpenVPN. Biarin saja kita install, sekalian bikin tutorial buat kalian. Kita download dulu ini OpenVPN-nya dan diinstal. Setelah diinstal, kita nggak usah show readme. Kita download file yang untuk VPN-nya. Kita ambil SFTP,
ini ada nama Galih, kita download saja. Nah ini udah muncul ya Galih, kita cut dan kita pindahkan ke folder C di sistemnya OpenVPN. Klik kanan di OpenVPN GUI ya, ini klik kanan lalu Open File Location. Selanjutnya kalian pilih jangan yang bin, tapi pilih folder config. Oke, setelah folder config kita langsung konekkan OpenVPN ya. Jadi kita jalankan run as admin ya. Nah ini kan udah muncul notifnya, jadi OpenVPN udah muncul. Kita klik kanan lalu konekkan yang Galih. Kita tunggu sampai proses koneknya selesai. Dan ini saya close dulu ya. Oke, sudah berhasil connect. Kita akan uji coba speed test ya. Kita uji coba speed testnya. Ini tadi saya mau bikin tutorial seperti pilot tapi nggak jadi ya, nanti saja. Kita akan speed test dulu. Nah ini pakai digital ocean ya. Ini ada iklannya, kita blokir dulu. Bentar. Oke, kita blok dulu iklannya. Oh nggak bisa dia. Nah ini kita ambil ini dan logout, ini source-nya kita delete. Oke, masih ada ya, seperti inilah. Ini pilih yang ini lalu ini dan close. Oke, satu lagi ini masih ada juga, kita blok lagi. Belum juga ini. Nah lalu klik dan source-nya delete. Oke, udah selesai ya. Ini udah bersih, lalu kita tes speed. Ini kenapa saya install yang ini dulu, karena saya suka dengan angkanya. Nah, ini angka kesukaan saya. Memang semua angka sama, tapi ada angka-angka yang menurut saya seneng aja sih. Ini speed internasionalnya Telkom ya, jadi jangan kaget. Kita lihat apakah berefek speednya. Kita lihat saja, ini speed internasional Telkom hanya 1 Mbps ya per usernya, makanya saya ingin beralih ke Bisnet. Nah ini speed saya, harusnya ini speednya berimbang antara download dan upload, cuman ini realnya nggak bisa bohong, jadi ya beginilah Telkom Indonesia. Oke, cut dulu suaranya. Oke, ini hasil tes speednya. Kita akan bikin lagi VPN yang lainnya. Jadi yang satu ini sudah saya anggap kurang bagus. Kita akan bikin lagi dengan project IP yang lain. Kita save dulu. Ini namanya save as. Kita ambil VPN 1 misalkan. Oke, kita VPN 1, ini ada komputer. Oke. Nah, kita akan setting lagi VPN yang kedua. Ini kan IP-nya saya suka angka 128 ya. Kenapa saya 128? Karena dulu awalnya Digital Ocean itu pakai 128. Kita logout dan login lagi. Ini sudah ya, sudah login. Kita ambil install lainnya. Kita ambil OpenVPN, install GitHub. Saya ngetiknya kurang lancar ya, jarang ngetik soalnya. Ini kita ambil yang kedua, yang garis. Nah ini kita akan menggunakan tutorial yang kedua. Kita copy paste. Kita lihat apakah beda nanti hasilnya. Nah ini pakai CRL ya, jadi nggak usah install widget dulu. Kita langsung aja runkan scriptnya. Oke, ini IP-nya udah benar dan IP6 enggak. Ini pakai portnya, kita ambil yang custom saja. Kita random saja ya biar lebih safe. Kita coba random. Oke, itu portnya dan kita ambil koneksi UDP. Kita cek
di Cloudflare saja. Salah. Dan selanjutnya kita no saja, dan ini encryption setting tidak, lalu kita generate. Nanti videonya akan saya percepat. Selamat menyaksikan. Di sini kita akan memasukkan namanya seperti tadi, Gali juga. Langsung lanjut lagi, nanti dipercepat lagi. Nah, ini sudah berhasil ya. Jadi lokasinya itu di folder root kita ambil. Caranya seperti tadi ya. Kita ke SFTP, lalu kita reload. Nah, ini sudah muncul ya. Kita kasih nama Gali. Jangan Gali versi 2, nanti saya bingung. Kita ambil ujung IP-nya. Nah, jadi Gali 252 misalkan, kita rename. Gali 252 kita download. Selanjutnya setelah ini kita cut lagi, kita pindahkan lagi ke folder C di sini. Nah, sudah ya, sudah dipindahkan. Kita akan disconnect ke VPN-nya, kita pindah ke VPN satu lagi. Ini kita coba apakah ini belum disconnect, kita disconnectkan dulu. Nah, setelah disconnect kita coba ke Gali 252. Hasilnya apakah sama speednya dengan konfigurasi yang berbeda ya, ataukah memang dari Telkomnya memang lambat. Ini tunggu beberapa saat. Nah, setelah selesai kita akan coba tes speed lagi. Ini kita tes speed, kita lihat hasilnya. Ini iklannya muncul lagi ya. Wah, luar biasa. Nggak usah diblok lah. Nah, pingnya 24. Speed downloadnya masih sama, jadi nggak ngefek ya. Speed downloadnya masih sama, jadi memang ini di limit sama Telkomnya. Jaringan internasional hanya 1 Mbps. Uploadnya mereka bebasin ya. Jadi saya lebih cenderung nanti bikin server di rumah, dan ya mungkin saya akan jual VPS dengan harga 20.000 mungkin per bulan dengan bandwidth 100 Mbps daripada internet saya di rumah nganggur. Nah, ini nggak ngefek ya, jadi speednya tetap sama. Setelah hasil yang kedua ini ternyata internetnya sama ya, jadi kita akan bikin VPN versi ketiga. Kita cari Open VPN Access Server. Nah, ini kita Open VPN Access Server. Lalu selanjutnya kita cari instalannya, kita ambil di reposito download pack-nya. Di sini ada instalannya ya. Kita pilih versi kita ambil tadi, bentar saya cek dulu ke Digital Ocean ya. Ini sandinya, ini kita ambil mana 128. Nah, ini 128. Kita coba 128. Dia pakai XenOS 7. Kita ambil, dan ini yang kedua kita logout lagi. Kita logout, lalu login lagi. Kita akan install lagi VPN yang versi Open Access Server. Nah, Open VPN Access Server ini yang untuk XenOS ya. Kita kan tadi pilih XenOS. Kita yang versi 7. Ini versi 7. Ini caranya cuma seperti ini ya, nggak sulit. Kita tinggal ke Bitfish, lalu ke terminal, kita pastikan. Tinggal tunggu proses sampai prosesnya selesai. Jangan lupa enter ya. Tunggu sampai selesai, nanti programnya otomatis terinstall. Silahkan disaksikan saja. Setelah kalian berhasil menginstalnya, kita jangan lupa untuk mengganti sandinya. Jadi ketik passwd spasi open VPN. Nah, seperti ini ya.
password spasi OpenVPN, lalu klik enter. Selanjutnya kalian masukkan sandi yang untuk loginnya, kita jangan sulit-sulit ya, ini kan buat percobaan. Nah seperti ini. Oke, sudah selesai ya. Ini ada alamat admin GUI-nya. Di sini ini alamat admin GUI-nya. Kita login saja. Ini admin, kita klik lanjutkan ya. Terus lalu lanjutkan lagi. Di sini kita akses untuk menu admin. Ini menu admin ya, bukan klien. Jadi di sini namanya itu OpenVPN. Dan sandinya yang kalian waktu tadi pas WD OpenVPN ya. Nah ini sandinya. Kita login. Setelah kalian login, di sini akan ada status. Oke, ini kan VPN yang biasa dijual mahal tuh. Nah ini versi gratisnya itu hanya bisa 2 user, jadi nggak bisa lebih dari 2 user. Tapi dalam artian 2 user yang login bersamaan. Jadi kalau misalkan kita cuma buat 1 orang atau 2 orang, pakai yang gratis aja lah, nggak usah bayar. Cut dulu, cut suaranya hilangin. Ini percepat videonya karena ini agak lambat ya. Loading internetnya parah banget tuh. Oke, persiapan cut lanjut. Nanti stop percepatnya sampai di sini. Nah, setelah webnya selesai install, kita jangan lupa disconnect VPN-nya dulu. Kita disconnect dulu. Kita biar nggak ganggu nanti. Nah, ini kan terlihat ya, ini ada TCP-nya per port 443 dan UDP-nya di 1194. Nah, selanjutnya gimana sih kita untuk downloadnya? Downloadnya itu yang admin ya, jadi garis miring adminnya dimatikan. Nah, ini dimatikan ya. Kita langsung akses ke IP-nya langsung. Di sini kita masukkan usernya, karena untuk orang awam kita bikin yang mudah saja. Ini internet internasionalnya agak lelet banget ya, jadi harap bersabar. Kita masukkan usernya dan sandinya. Oke, ini udah ada pilihannya, kita bisa untuk Windows, untuk Apple ini, untuk Apple, MacBook ya kayaknya, ini untuk Linux, ini Android dan iOS. Nah ini versi 3, kita ambil coba yang versi 3 ya, apa sih spesialnya. Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Wah ini jaringan ini ke Telkom ke ini parah banget ya, ini pasti hasilnya nggak akan maksimal. Kita bikin VPN satu lagi di kita Ocean, kita cari IP yang 128 tadi jelek, kita coba yang 178 166 kita coba ya. Ini alasan saya kenapa saya bikin banyak seperti ini. Jadi kita cukup ngetes di download VPN-nya saja, kita udah bisa lihat hasilnya. Oke, ini nanti videonya akan saya percepat biar kalian gak jenuh ya bolak-balik cara installnya. Jadi videonya saya akan percepat ya. Ini reposito di semua dulu. Oke, kita install. Oke, server kedua sudah jadi ya. Kita download lagi di server kedua, apakah lama juga? Kita lihat. Ternyata sama ya, tetap lama. Kita download profilnya saja biar cepat. Ini profilnya ya. Kita ambil profilnya langsung. Ini yang klien yang tadi. Kita cut saja ke folder OpenVPN yang ini. Kita cut saja di sini. Nah ini IP yang 178 ya. Kita kasih nama dulu klien 178. Oke, continue, dan kita akan ambil juga klien yang tadi 128. Maaf, saya lupa mensilent HP saya. Jadi ini ada panggilan ya, nggak apa-apa ya. Ada yang ngeganggu sedikit.
Nah, ini untuk IP yang 128, kita ambil profilnya juga, kita akan tulis ujungnya 154. Jadi klien, kita kasih nama klien 154. Oke, kita akan cut filenya, kita pindahkan ke program file lagi. Di sini kita pindahkan, kita akan uji coba lagi speednya, nanti gimana hasilnya. Di klien 178 dulu, ini usernya 8 VPN, sandinya biasa, kita save sandinya dan oke, kita akan uji coba apakah hasilnya akan maksimal. Kita lihat saja. Oke, ini ada error ya. Saya udah coba otak-atik tapi tetap error. Ini nggak bisa finding server. Kita speed test manual saja. Kita coba speed test dari Google. Ini ada fastnet, speed test, dan ini kita akan dicoba speednya ya 1,3 Mbps. Ini ke server Netflix ya. Ini ke server Netflix, ternyata speednya cuma 1, oh ini naik 2,3 Mbps tuh. Oke, 3,4 Mbps. Ini masih mencari, entah kenapa ini error, mungkin karena iklan ya. Kita coba kalau iklannya nggak diblok. Kita akan coba di browser lain. Di sini misalkan ini kan gak ada diblok iklan ya. Kita akan dicoba, tambah sekali tuh. Nih, kita tes, jadi kita ocean 1 Mbps, sama saja. Ini buat DNS, ini keluar gak kebuka sama sekali tuh. Wah, jaringannya lebih parah mas bro, bagusan yang tadi ya. Uploadnya memang tinggi nih. Oke, jadi hasilnya walaupun kalian pakai VPN apapun, selama itu masih whitehead alias jujur, internetnya nggak akan berpengaruh, tetap aja lelet. Jadi daripada saya balik ke habitat seperti semula, sepertinya saya lebih pindah operator saja. Ini adalah hasil real VPN di operator Telkom. Speednya nggak ngaruh dan percuma kita beli VPN di lokal, kecuali kalian beli VPN di Indonesia dan kalian gunakan untuk VPN ke luar negeri. Biar kalian tidak salah paham, ini kan tadi pakai VPN speednya segitu ya. Ini kan speed pakai VPN, speednya luar biasa ya, benar-benar connecting terus. Kita akan lihat hasilnya ini pakai VPN. Nah, 1 Mbps lah. Jadi jaringan internasional Telkom itu hanya 1 Mbps. Nah, kita akan lihat gimana sih kalau misalkan tanpa VPN. Kita akan disconnect. Kita disconnect. Kita tunggu disconnect. Oke. Ini sudah disconnect, kita close ya. Kita close. Ini speed tadi sebelumnya. Kita akan reload biar jujur ya. Kita akan reload. Dilihat hasilnya. Ini alamat IP-nya dan ini ke Starnet. Kita akan testing kalau tanpa VPN. Apakah ini ada limit dari Telkomnya kalau pakai VPN jadi lelet, atau karena memang jaringan internasional mereka yang kurang bagus. Ini kita lihat speednya nyampe 20 lebih ya. Ya beginilah jaringan Telkom. Ini harusnya 100 Mbps download dan 100 Mbps upload. Nah, ini hasil dari kalau tanpa dari VPN. Kalau misalkan kalian pakai VPN, speednya seperti yang tadi ya. Nah, ini kita akan uji coba, jangan ke Starnet.
kita akan coba ke New Media Express. Tadi kan kita ke New Media Express ya, kita akan dicoba kalau dari Telkom langsung tanpa VPN ke New Media Express, karena ini menurut saya the best tempatnya wadah dedicated kalau di Singapura itu. Ini the best ini. Nah, ini jaringan internasionalnya ketika tanpa VPN ya. Jadi saya bisa menangkap sebuah konfigurasi server mereka. Ini kemungkinan mereka pakai sistem limit, dan limitnya itu jika kita menggunakan UDP. Nanti saya akan coba VPN yang menggunakan TCP ya. Kita akan uji coba satu lagi, kita lihat hasilnya apakah benar. Oke, selanjutnya kita akan nyoba lagi di salah satu server. Kita akan coba koneksinya basis TCP ya. Kita akan coba basis TCP, kita login. Untuk VPN nya kita pakai yang tadi, yang ini saja. Kita pakai VPN ini. Oke, kita install widgetnya dulu. Nah, setelah widgetnya diinstal, kita instalkan VPN-nya. Nah, ini IP-nya di nomor 1, kita ambil 2 TCP, portnya 443. Selanjutnya kita pakai Google, pakai Clover DNS, namanya kita namakan. Oke, videonya akan saya percepat. Selamat menyaksikan. Oke, install VPN-nya sudah sukses ya. Kita langsung ke SFTP. Lalu kita kasih nama di sini biar tidak lupa ya. Kita 192. Nah, ini VPN-nya sudah berhasil ya. Setelah berhasil, kita akan coba add ke folder VPN. Kita akan cut. Lalu selanjutnya kita akan uji coba speednya apakah sama. Kita koneksikan langsung ke Gali 192. Kita tunggu koneksinya sukses dan kita lihat hasilnya apakah speednya berbeda ataukah tetap sama ya. Kita lihat saja hasilnya. Tadi ini kita speed test. Ini tadi speed testnya ya, pakai bawaan. Kita coba sekali lagi dengan jaringan VPN. Ternyata jaringan menggunakan TCP lebih parah ya. Jadi begitu hasilnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Gali Reza, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas saran dan masukannya. Jika kalian mau request tutorial silahkan tuliskan di komentar. Saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.